Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Pertiwi, NIM 14014118019. Di sini saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah PKN SD yang diampu oleh Bapak Susilo Triwidodo, yaitu dengan tugas membuat video tentang keterampilan menjelaskan. Saya akan membuat video tentang hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Silahkan disimak videonya. Terima kasih. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban kita terhadap lingkungan. Sebelumnya, Ibu akan menjelaskan pengertian hak dan kewajiban. Hak adalah sesuatu yang akan kita dapat setelah kita melakukan kewajiban, dan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan atau sesuatu yang sudah menjadi keharusan kita untuk dilakukan. Nah, kita akan hidup di lingkungan. Di sekitar kita terdapat banyak tumbuhan, hewan, air, udara, dan komponen lain selain manusia. Itu yang dinamakan lingkungan. Nah, sebagai komponen yang juga hidup di lingkungan, kita memiliki hak terhadap lingkungan. Apa contohnya? Seperti yang pertama, tidak membuang sampah sembarangan atau harus membuang sampah pada tempat sampah atau tempat yang sudah disediakan. Apa dampaknya bila kamu membuang sampah di sembarang tempat atau berserakan? Ya, nanti lingkungan akan menjadi kotor, air akan tercemar, udaranya nanti akan bau, tidak enak. Kemudian tanah juga akan menjadi tidak subur, sehingga akan berakibat tidak baik bagi lingkungan. Nanti apa dampaknya kepada kita? Muncul banyak penyakit, nanti kita bisa jadi sakit. Kemudian kalau banyak plastik, nanti tanahnya tidak subur, tidak bisa ditanami tumbuhan, tumbuhannya tidak subur, tidak bisa menghasilkan oksigen, seperti itu. Jadi kita harus membuang sampah pada tempatnya untuk melestarikan lingkungan. Setelah itu apa selain membuang sampah pada tempatnya? Ya, kita harus melakukan penghijauan atau tidak melakukan penebangan hutan secara liar, secara sembarangan, melakukan tebang pilih. Kalau kita melakukan penebangan hutan secara liar, apa dampaknya? Ya, dampaknya nanti akan banjir, tanah longsor, kemudian juga tanah bergerak. Nanti juga akibatnya akan buruk terhadap manusia atau terhadap kita. Nanti banyak korbannya juga tidak hanya manusia saja, tetapi juga hewan dan tumbuhan lain juga akan jadi korban. Kemudian setelah membuang sampah pada tempatnya, tidak melakukan penebangan liar, kita harus melakukan reboisasi. Reboisasi itu apa? Penanaman hutan pada hutan yang gundul. Kita harus menanam pohon di hutan yang gundul agar tetap dapat menghasilkan oksigen, agar bumi ini tetap sejuk, agar tidak terjadi pemanasan global, agar dapat menjadi paru-paru dunia, seperti itu. Selanjutnya apa? Kita tidak boleh memburu tumbuhan dan hewan langka. Ya, tidak boleh memburu hewan dan tumbuhan secara sembarangan atau secara berlebihan. Nanti dampaknya apa? Anak cucu kita tidak akan mengenal yang namanya gajah bila kita memburu gajah. Mereka hanya akan melihat, oh ini toh gajah tuh seperti ini, seperti itu. Jadi jangan diburu. Setelah kita melakukan kewajiban kita terhadap lingkungan, nanti lingkungan juga akan memberikan sesuatu kepada kita. Itu yang dinamakan hak. Hak adalah sesuatu yang yang sudah seharusnya menjadi milik kita. Apa itu? Yang menjadi hak kita dari lingkungan? Yang pertama, udara yang bersih. Seperti tadi yang Ibu jelaskan pertama, kalau kita membuang sampah pada tempatnya, kita menanam pohon, nanti udaranya menjadi bersih, oksigen banyak dikeluarkan oleh tumbuhan sehingga udaranya akan menjadi sejuk dan bersih, lingkungan pun juga akan jadi nyaman. Setelah itu, hak yang selanjutnya kita akan mendapatkan sesuatu dari tumbuhan dan hewan. Sesuatu itu dari tumbuhan contohnya kayu-kayuan. Kayu-kayuan itu nanti bisa digunakan untuk meja, kursi, rumah, dan perabot lain. Kemudian daun tumbuhan bisa digunakan untuk obat, untuk
hiasan, dan lain-lain. Itu merupakan hasil dari tumbuhan yang bisa kita manfaatkan. Kalau hewan, kulitnya bisa kita gunakan, bisa bahan makanan, itu kulit ikan, kulit sapi bisa digunakan untuk beduk, dan lain-lain. Jadi kalau kita baik terhadap alam, maka alam pun juga akan baik terhadap kita. Kita harus melakukan kewajiban kita kepada lingkungan, dan lingkungan akan memberikan sesuatu yang baik untuk kita. Hak dan kewajiban itu harus berjalan seimbang agar lingkungan tetap lestari dan nyaman untuk dihuni. Sekian penjelasan Ibu mengenai hak dan kewajiban kita terhadap lingkungan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.